Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-582. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Dilihatnya Ki Sumangkar dan Ki Waskita masih berdiri di tempatnya sambil memegang kendali kudanya. Tetapi Kiai Gringsing mengetahui bahwa kedua kawannya itu sedang menilai keadaan seluruhnya. Mereka memandang air yang mengalir di bawah perahu itu, kemudian onggokan padas dan pasir yang bermunculan di permukaan air pada saat air Kali Progo tidak sedang banjir. "Tempat itu tentu tidak begitu dalam," berkata Ki Sumangkar di dalam hatinya. Lalu katanya, "Jika terpaksa kami turun ke air, agaknya kami akan dapat menyeberang tanpa perahu sekalipun, karena daerah yang paling dalam telah lalu." Tanpa berkata sepatah kata pun, Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang wajah Ki Waskita yang gelisah, tetapi Ki Sumangkar tidak mengetahui apakah sebenarnya Ki Waskita sedang gelisah. "Jangan menyesali nasib Kisanak," berkata tukang perahu yang palsu itu. "Kalian akan kami bunuh, mayat kalian akan kami hanyutkan, sedang kuda kalian akan menjadi milik kami. Jika ada orang yang melihat dari kejauhan, di luar pengetahuan kami, maka orang-orang itu akan menganggap bahwa tukang-tukang perahu di daerah penyeberangan ini sedang membalas dendam. Karena beberapa hari yang lalu, kawan-kawannya telah mati terbunuh. Kemudian mereka pun telah membunuh orang-orang yang sedang menyeberang, yang diduga telah membunuh kawan-kawannya itu." Kiai Gringsing memandang orang-orang itu dengan tegang. Kemudian ia berkata, "Kenapa kalian mulai dari kami bertiga? Apakah tukang perahu yang pernah menceritakan tentang payung itu juga sudah kau bunuh?" "Mereka adalah orang-orang yang bodoh, tentu lebih bodoh daripada kalian. Kami tidak terlampau cemas terhadap mereka. Kapan saja kami kehendaki, kami akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Tetapi tidak dengan kalian. Kalian adalah pedagang-pedagang keliling yang dapat membawa berita itu sampai ke daerah yang jauh, ke Mataram dan ke Pajang. Bagaimana jika kami berjanji untuk menutup mulut? Apakah kami dapat mempercayai kalian? Kenapa tidak?" Orang itu tersenyum. Katanya, "Maaf Kisanak, agaknya akan lebih aman bagi kami jika kami membunuh saja kalian bertiga." Kiai Gringsing memandang orang-orang yang mengaku tukang perahu itu berganti-ganti. Kemudian katanya, "Jadi ada di antara para pedagang yang lewat itu kaki tanganmu?" "Kaki tangan kami berada di mana-mana, di Mataram, di Pajang, di Menoreh, bahkan di daerah pesisir utara sekalipun, karena orang-orang kami tersebar di seluruh wilayah Majapahit. Dan kami akan segera membangunkan kerajaan yang jaya seperti pada masa kejayaan Majapahit tempo dulu."
Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Agaknya sulit baginya untuk mencari jalan lain keluar dari perahu itu tanpa mempergunakan kekerasan. Namun demikian Kiai Gringsing pun tidak dapat melupakan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya keturunan Majapahit itu memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Jika tidak, maka mereka tidak akan dapat membawa kedua pusaka yang ada di depan hidung Ki Juru Martani itu dari Mataram. "Nah, di sana," berkata orang yang mengaku tukang perahu itu. "Apakah kau akan meninggalkan pesan? Mungkin aku akan dapat menolong kalian menyampaikan pesan itu kelak kepada keluargamu atau kepada sahabat-sahabatmu." Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kami tidak mempunyai pesan bagi apapun. Tetapi kami ingin bertanya sekali lagi kepada kalian. Apakah kalian tidak dapat merubah cara kalian menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Mataram, selain membunuh kami dan pedagang-pedagang yang masih akan lewat? Kemudian tukang perahu yang menyeberangkan kami dari timur itu?" "Tidak, dan agaknya pembicaraan ini sudah terlalu panjang dan menjemukan. Jika pada saat ini pedagang-pedagang itu lewat dan melihat pembunuhan yang kami lakukan, mereka akan segera melarikan diri." "Mereka belum datang." Tiba-tiba saja Ki Sumangkar menyahut, "Kau masih mempunyai banyak waktu." Orang-orang yang menyebut dirinya tukang perahu itu serentak berpaling. Mereka melihat Ki Sumangkar menambatkan tali kudanya pada bambu yang menyilang di perahu keteknya. Bahkan kemudian Ki Waskita pun melakukan perbuatan serupa. "Kau masih dapat memikirkan kuda-kuda kalian?" bertanya orang yang menyamar sebagai tukang perahu itu. "Biarlah kami yang mengurusnya. Sekarang kami akan membunuh kalian. Kami mempunyai senjata-senjata yang khusus, pisau-pisau kecil yang panjang, yang langsung dapat menyentuh jantung." "Ah," desah Kiai Gringsing, "jangan begitu. Jangan dengan mudah mempermainkan nyawa orang lain. Kawan-kawanmu telah membunuh tukang-tukang perahu itu. Sekarang kau akan membunuh kami. Akibatnya bukan saja kami akan mati, tetapi juga penyeberangan ini akan mati, dan berpuluh-puluh orang akan kehilangan nafkah karenanya." "Gila! Kau mencoba untuk memperlunak sikapku. Hei, apakah kalian tidak menganggap bahwa aku benar-benar akan membunuh kalian sekarang? Kenapa kalian masih menganggap aku bermain-main?" "Bukan begitu Kisanak, tetapi sudah barang tentu kami tidak akan dengan sukarela menyerahkan jantung kami. Bukankah jumlah kami sama dengan jumlah kalian? Dan bukankah kami berhak untuk membela diri?" berkata Ki Waskita yang sudah selesai menambatkan kudanya. Tukang perahu itu tertawa. Katanya, "Jangan main-main. Agaknya kalian memang orang-orang yang suka berkelakar." Ki Sumangkar yang sudah selesai pula menambatkan kudanya berkata, "Bagaimana kami dapat berkelakar dalam keadaan seperti ini? Jantung kami menjadi tegang dan darah kami serasa membeku. Tetapi sebenarnya lah kami ingin bertanya, apakah kalian bersungguh-sungguh akan membunuh kami meskipun kami tidak bersalah? Hanya karena kebetulan kami mendengar cerita tentang songsong yang dibawa menyeberang itu sajalah, maka kami harus menyerahkan nyawa kami." "Ya, hanya karena kebetulan kalian mendengarnya. Karena itu sudah aku katakan bahwa nasib kalianlah yang terlampau jelek." "Kisanak," bertanya Ki Sumangkar,
Jika kalian akan membunuh kami, maka sudah menjadi hak kami untuk mempertahankan diri. Ada atau tidak ada gunanya. Tetapi itu adalah kewajiban kami. Tetapi sebelumnya, apakah Kisanak mau mengatakan kepada kami, mungkin untuk yang terakhir kalinya kami mendengar suara kalian? Dari mana kalian mendapatkan song-song itu? Dan akan kalian bawa kemana? Tidak ada gunanya kalian mengetahuinya. Mungkin dapat memberikan sedikit ketenangan di hati kami di saat-saat yang paling gawat seperti sekarang ini. Tidak, kami tidak akan mengatakan kepada siapapun, juga kepada orang-orang yang akan mati. Karena dengan demikian, maka jika ada orang-orang yang mempunyai ilmu memanggil roh orang mati, maka rohmu akan dapat menceritakan kepada orang itu di mana pusaka itu dibawa. Bagus. Tiba-tiba Ki Sumangkar berkata lantang. Jika demikian, sebaiknya kami memaksa kalian berbicara dengan cara lain. Sekarang kalian tidak mau berbicara. Tetapi bagaimana jika kalian kami bunuh dan roh kalianlah yang kami paksa untuk berbicara? Kata-kata Ki Sumangkar yang seakan-akan diucapkan asal saja meloncat dari bibirnya itu ternyata telah mengejutkan orang-orang yang menyebut dirinya tukang-tukang perahu itu. Sejenak mereka seolah-olah membeku sambil memandang Ki Sumangkar dengan tajamnya. Kiai Gringsing dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun sebenarnya sudah jemu berbicara berkepanjangan tanpa ujung pangkal. Agaknya Ki Sumangkar akan mengambil jalan yang lebih pendek. Meskipun dengan demikian akan dapat menimbulkan akibat yang gawat. Karena mereka bertiga sama sekali belum dapat menjajaki sampai di mana kemampuan ketiga orang yang menyamar menjadi tukang perahu itu. Sejenak kemudian agaknya setelah gejolak jantungnya menjadi reda, orang yang agaknya paling tua di antara ketiga tukang perahu itu berkata, ternyata kalian sudah mulai kehilangan akal. Memang orang-orang yang ketakutan sekali. Bagaimanapun juga ia mencoba menyembunyikannya, dapat membuatnya menjadi gila. Dan agaknya salah seorang dari kalian bertiga sudah menjadi gila. Siapa? Kiai Gringsing masih juga bertanya. Kawanmu sudah mengikau, berkata orang yang menyebut dirinya tukang perahu itu sambil menunjuk Ki Sumangkar. Ki Sumangkar hampir tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan ia sempat memberikan isyarat untuk mempercepat saja persoalan yang menjemukan sekali itu. Kiai Gringsing agaknya mengerti maksudnya. Karena itu, maka katanya kemudian, Kisanak, jika tidak ada pilihan lain bagi kami, maka apa boleh buat? Kami akan mempertahankan diri kami sejauh-jauh yang dapat kami lakukan. Karena sebenarnya lah jiwa kami sangat berharga bagi kami. Jauh lebih berharga dari benda apapun juga. Apalagi yang tidak kami ketahui ujung pangkal persoalannya itu. Bagus, berkata orang yang bertubuh raksasa di antara ketiga orang yang menyebut dirinya tukang perahu itu. Aku biasanya membunuh dengan tanganku. Aku pilin kepala korbanku sehingga tulang lehernya patah. Aku akan melepaskannya setelah napasnya terputus sama sekali. Kau bunuh tukang perahu itu dengan cara itu pula. Ya, aku membunuh salah seorang dari mereka. Yang lain, kawan-kawanku lah yang menyobek perutnya. Tentu orang lain menyangka
bahwa perut itu sobek oleh senjata tajam. Tetapi salah, jari mereka lah yang dipergunakannya. Karena jari-jari mereka melampaui tajamnya ujung senjata yang manapun juga. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya ketika ia memandang Ki Waskita dan Ki Sumangkar itu. Maka mereka pun menjadi tegang. Namun dalam pada itu, Ki Waskita telah menilai lawan-lawannya dengan seksama. Mereka benar-benar orang berbahaya, orang yang dapat membunuh lawannya sambil tersenyum dingin, orang yang membunuh tanpa penyesalan sama sekali. Dengan demikian maka mereka bertiga memang harus berhati-hati, apalagi mereka masih berada di tengah-tengah sungai, pada sebuah pulau kecil yang terdiri dari seonggok batu, padas dan pasir. Mereka belum mengenal medan sebaik-baiknya, sehingga mungkin kedalaman sungai itu pun akan dapat mempengaruhi perkelahian yang pasti akan timbul. Ternyata bahwa orang-orang yang mengaku sebagai tukang perahu itu pun sudah jemu pula berbicara. Mereka pun segera bergeser seolah-olah ingin mengepung ketiga orang yang menumpang perahunya. Salah seorang berkata, "Jika memang kalian laki-laki, matilah dengan jantan. Kalian memang harus bertempur." "Kami akan bertempur," berkata Kiai Gringsing. "Meskipun kami sudah terlalu tua untuk berkelahi, tetapi kami yang sudah biasa menempuh perjalanan jauh, tentu tidak akan gentar meskipun kami harus berkubur di tengah-tengah sungai ini." "Bagus!" teriak salah seorang dari ketiga tukang satang itu. "Kau yang harus mati pertama kali." Kiai Gringsing yang mendengar teriakan itu, dan ia sadar sepenuhnya bahwa yang dikatakan harus mati pertama kali adalah dirinya. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Apalagi ketek itu tidak terlampau luas, sehingga kesempatan untuk menghindar terlampau sempit. Tetapi ternyata orang yang menyebut dirinya tukang satang itu tidak langsung menyerangnya. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Kau benar-benar akan mempertahankan dirimu. Menilik sikapmu kau memang mampu untuk berkelahi. Barangkali agak lebih baik dari tukang-tukang perahu yang pernah kami bunuh dengan merobek tubuhnya dengan jari. Karena itu, marilah kita turun ke pulau padas kecil itu. Agaknya tempat itu cukup untuk berkelahi kita semuanya. Aku akan menjadi lebih puas melihat caramu mati daripada di atas perahu. Di sini kau akan segera terdorong jatuh ke dalam air. Dan aku tidak sempat melihat kau menahan sakit di saat kematianmu tiba. Dan kau tentu menjadi heran dan kagum melihat kemampuanku dalam menyobek lambungmu atau melubangi lehermu hanya dengan jari-jariku." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ketenangan orang itu membuatnya sangat berhati-hati. Orang itu tidak langsung menyerangnya saat-saat ia menjadi marah, tetapi ia masih sempat mempergunakan otaknya. "Cepat sedikit Kisanak," berkata orang itu. Kiai Gringsing pun kemudian mengangguk sambil menyahut, "Baiklah, biarlah kudaku tertambat di sini. Kita akan berkelahi di atas onggokan padas dan pasir itu. Aku tidak peduli siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Tetapi aku sudah bersikap seperti seorang laki-laki yang selalu bertualang." Orang yang menantang Kiai Gringsing itu mengerutkan keningnya. Ia pun dijalari oleh keheranan di dalam hati. Orang tua itu nampaknya sama sekali tidak menjadi gentar dan ketakutan. Bahkan dengan tenang ia melayani tantangannya.
Sesaat kemudian orang yang menyebut dirinya tukang perahu itu pun segera bersiap untuk meloncat turun ke atas pasir. Sekali lagi ia berpaling, namun kemudian ia pun segera meninggalkan perahu yang kandas itu. Kiai Gringsing memandang langkah orang itu sejenak. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang luas, maka ia pun segera mengetahui bahwa orang itu tentu memiliki kemampuan yang tinggi. Sejenak kemudian Kiai Gringsing segera menyusulnya. Ia pun kemudian melangkah turun. Dua orang yang menyamar sebagai tukang satang dan kawan-kawan Kiai Gringsing masih berada di atas perahu. Salah seorang dari orang-orang yang menyebut dirinya tukang satang itu adalah orang yang bertubuh raksasa. "Nah, bagaimana dengan kita?" geram raksasa itu. "Apakah kita akan menunggu sampai kalian selesai? Atau aku akan menyelesaikan yang lain bersamaan dengan kau?" "Kita harus bertindak lebih cepat. Selesaikan kawan-kawannya itu. Bukankah seolah-olah sudah diatur bahwa kita masing-masing harus mencekik seekor kelinci?" Orang bertubuh raksasa itu tertawa. Katanya, "Jadi kita akan berkelahi pada saat yang bersamaan. Ya, baiklah, aku pun akan membawa korbanku turun. Cepat lakukanlah." Orang bertubuh raksasa itu memandang kepada Ki Waskita dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kemudian kepada kawannya, ia berkata sambil menunjuk Ki Waskita, "Aku akan membunuh yang ini saja. Bunuhlah orang tua yang malas itu." Kawannya mengangguk. Ia pun agaknya seorang pemalas. Dengan nada datar, ia berkata, "Baiklah, orang ini agaknya akan terlampau cepat mati." Namun agaknya ia pun tidak senang terlalu banyak berbicara. Demikian mulutnya terkatup. Maka ia pun segera meloncat menyerang Ki Sumangkar yang berdiri di bibir perahu. Serangan itu benar-benar tidak terduga. Orang itu maju selangkah, kemudian lutut kakinya yang berada di depan ditekuknya bersamaan dengan sambaran tangannya. Dengan jari-jari lurus merapat. Ki Sumangkar terkejut oleh serangan itu. Ia sadar bahwa jari-jari orang itu tentu sudah terlatih sebaik-baiknya. Dengan kekuatan jari-jarinya ia memang dapat menyobek lambung. Bahkan jari-jari yang demikian akan dapat dipergunakan untuk menusuk seperti ujung tombak yang pipih. Karena Ki Sumangkar berdiri di atas bibir perahu, maka ia pun tidak dapat meloncat surut jika ia tidak mau masuk ke dalam arus Kali Progo. Karena itu, maka dengan cepat ia meloncat ke samping, searah dengan ayunan tangan lawannya. Ki Sumangkar masih sempat menghindari jari-jari yang berbahaya itu. Namun ia sadar bahwa akan datang serangan berikutnya. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dugaan Ki Sumangkar benar-benar terjadi. Orang yang menyerang itu pun terkejut bahwa lawannya sempat menghindar. Karena itu, ia meloncat sekali lagi maju mendekat dan sekali lagi tangannya bergerak mendatar. Ki Sumangkar tidak sempat meloncat lagi. Ia benar-benar sudah tersudut. Namun ia menyadari keadaannya dan ia pun telah bersiap menghadapi kemungkinan yang demikian. Karena itu, sebelum tangan orang itu terayun, Ki Sumangkar justru meloncat maju. Dengan gerakan yang cepat sekali ia menyerang dengan kakinya.
tepat pada siku tangan lawannya yang sudah mulai bergerak. Yang terjadi kemudian adalah sebuah benturan yang dahsyat sekali. Benturan antara siku lawannya dan tumit Kisumangkar. Akibat dari benturan itu, ternyata sama sekali tidak diduga oleh orang-orang yang mengaku sebagai tukang satang itu. Benturan dengan kaki Kisumangkar itu, rasa-rasanya seperti benturan dengan sebuah dinding besi. Bahkan oleh kekuatan ayunan tangannya sendiri dan daya dorong kaki Kisumangkar, maka orang itu pun seakan-akan terdorong surut. Untunglah bahwa ia tidak terlempar ke dalam air. Meskipun ia masih akan dapat mengatasi, namun ia pasti berada dalam kedudukan yang lemah sekali. Meskipun demikian, namun orang itu terjatuh juga karena kakinya terperosok di sela-sela bambu yang melintang di atas perahunya. Tetapi ternyata kawannya dapat bertindak cepat. Sekali loncat ia sudah berada di hadapan Kisumangkar, siap melindungi kawannya yang terjatuh. Kisumangkar berdiri termangu-mangu. Nampaknya Kiwaskita masih belum berbuat sesuatu. Ia masih saja berdiri di tempatnya sambil mengamati kedua orang yang mengaku tukang perahu itu berganti-ganti. Sejenak kemudian orang yang terjatuh itu pun telah berdiri. Terasa siku tangannya menjadi sakit karena benturan dengan tumit Kisumangkar. Tetapi lebih dari perasaan sakit itu, ia pun menjadi heran. Ternyata orang yang dianggapnya pemalas itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang kebanyakan akan tersobek kulit dagingnya, tersentuh jari-jari tangannya. Tetapi orang ini bergerak terlampau cepat dan ternyata kekuatannya mampu menahan ayunan tangannya dan bahkan melontarkannya beberapa langkah surut. Dengan demikian maka orang itu pun menjadi sangat marah. Sambil menggeram ia melangkah maju, sementara perahunya masih terguncang. "Bagaimana?" bertanya kawannya yang bertubuh raksasa. "Apakah kau memilih orang yang dungu itu? Biarlah pemalas yang ternyata memiliki kekuatan yang dapat dibanggakannya itu. Aku remukkan tulang-tulang lengannya. Serahkan ia kepadaku," geram orang yang terjatuh itu. "Aku terlampau lengah dan menganggapnya seperti tukang perahu yang mati itu." "Kau kurang memperhatikan keadaan," berkata orang yang bertubuh raksasa itu. "Seharusnya kau sudah mengetahui bahwa pemalas itu mempunyai sedikit kekuatan. Aku akan mencincangnya dengan jari-jariku. Aku akan membiarkannya mayatnya tergolek di atas pasir. Dan biarlah orang-orang lain melihat siapa yang berani menentang aku akan mengalami nasib yang serupa. Terserahlah kepadamu, yang seorang itu akan segera aku selesaikan pula." Lawan Kisumangkar itu pun kemudian melangkah maju. Katanya, "Kita akan bertempur di atas pasir, supaya kita menjadi lebih puas." Kisumangkar mengerutkan keningnya. Katanya, "Baiklah, turunlah. Aku akan menyusul." Lawannya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera meloncat turun dari perahunya dan menunggu Kisumangkar di atas pasir di tengah Kali Progo. Sementara itu, Kiai Gringsing yang memperhatikan perkelahian Kisumangkar dengan seksama segera tersenyum di dalam hati. Ia mendapat kesimpulan bahwa Kisumangkar akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Namun ia masih belum tahu apakah Ki Waskita dan dirinya sendiri dapat mengatasi lawannya. Jika orang bertubuh raksasa itu tidak mempunyai penglihatan batin yang tajam, Ki Waskita tentu akan dapat mengelabuhinya. Tetapi jika ia gagal, maka ia harus bertempur mati-matian. Agaknya orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian mendengar lawannya bertanya, "Hai, apakah kita akan mulai? Kau tentu memiliki sedikit ilmu pula seperti kawanmu. Agaknya kami memang salah hitung. Kami menganggap kalian tidak lebih dari tukang-tukang satang itu. Seharusnya kami memperhitungkan kemungkinan seperti ini. Karena biasanya perantau dan petualang seperti kalian ini memang memiliki sekedar bekal ilmu untuk melindungi diri dan kadang-kadang sekedar untuk bersombong." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, kita tidak akan menghiraukan orang lain. Kita sudah mempunyai lawan kita masing-masing. Biarlah kawanmu itu akan berkubur di dasar Kali Progo." "Persetan! Bukankah kau melihat benturan itu? Kawanku kurang berhati-hati." Kiai Gringsing tidak menyahut. Justru Ki Sumangkar dan lawannya sudah mulai bertempur lagi. Kali ini di atas pasir yang mencuat seperti sebuah pulau di tengah-tengah Kali Progo yang kebetulan tidak sedang banjir. Sejenak Kiai Gringsing melihat perkelahian itu. Namun sejenak kemudian, ia pun harus bersiap menghadapi lawannya yang mulai mengembangkan tangannya. "Kekuatannya ada pada jari-jari tangannya," berkata Kiai Gringsing di dalam hati. Karena itu, maka pusat perhatiannya atas lawannya itu adalah jari-jarinya. Sesaat kemudian lawannya itu pun melangkah semakin dekat. Wajahnya menjadi tegang oleh pemusatan kekuatan. Sorot matanya memancarkan nafsu membunuh yang tidak terkendalikan lagi. Pada itu, di atas perahu, Ki Waskita berdiri termangu-mangu. Ditatapnya wajah lawannya yang bertubuh raksasa itu. Sejenak ia dicekam oleh keraguan-raguan. Apakah ia harus mempergunakan tenaganya atau sekedar ilmu tipuannya? Namun akhirnya Ki Waskita mengambil kesimpulan bahwa ia akan mempergunakan tenaganya terlebih dahulu. Karena jika ia mencobakan ilmu semuanya dan ternyata ia gagal, maka hal itu agaknya akan mempengaruhi pertempuran yang terjadi kemudian. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.